Para pejabat daerah di Nusa Tenggara Timur diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri acara di Pantai Wisata Otan, Pulau Semau. Polisi mengaku masih mendalami dugaan pelanggaran prokes karena menciptakan kerumunan. Inilah momen ketika para pejabat tinggi Nusa Tenggara Timur sedang berpesta di Pantai Wisata Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Terdapat panggung musik serta meja-meja makan yang jaraknya berdekatan. Walau banyak yang menggunakan masker, namun kerumunan tetap tercipta. Acara ini merupakan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah NTT yang dihadiri Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat dan wakilnya Joseph Naesoi, serta hampir seluruh bupati dan wali kota NTT. Video ini tersebar di media sosial dan menuai beragam komentar karena digelar di tengah pandemi. Polisi kini sedang mendalami dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang dihadiri oleh para pejabat ini. Pada hari ini, Jumat. Sementara ini kan memang kita dapatnya dari informasi tersebut dari viralnya video, gitu. Nah, untuk itu Polda NTT dan jajaran tentunya perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dulu dengan instansi terkait, sehingga nantinya mendapatkan data yang akurat terkait dengan kejadian yang di dalam video viral tersebut. Acara yang digelar di tengah pandemi menuai beragam protes dari masyarakat NTT. Saat ini sejumlah daerah di NTT masih diterapkan PPKM level 3 dan 4 karena pandemi COVID-19 belum usai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan pelajar SMA dan SMK mendapat suntikan vaksin COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat. Vaksinasi massal berlangsung di SMK Karyaguna dengan menggunakan vaksin Pfizer. Ribuan pelajar SMK Karyaguna Bekasi mengikuti vaksinasi COVID-19 massal. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Pfizer yang diberikan pada peserta dalam 3 tahap. Pembagian kelompok peserta ini bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi vaksinasi di sekolah kita ini waktunya adalah hari Minggu. Karena sekolah kita itu sekolah yang jumlahnya paling banyak, Pak, di wilayah kita. Diperkirakan bahwa kita itu yang mau divaksin adalah 1.500. Vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu persyaratan bagi murid untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Ya, biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Tapi ini diwajibkan dari sekolah? Iya, dari sekolah diwajibkan. Nah, seandainya nggak vaksin gimana kamu? Kenapa? Kalau nggak vaksin gimana? Kalau nggak termasuk persetujuan orang tua juga kan? Pemberian vaksin COVID-19 sebagai upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona di masyarakat. Selain itu, vaksinasi massal juga dilakukan agar segera mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. SDN Rawamangun 12 menggelar simulasi jelang pembelajaran tatap muka yang dimulai bertahap Senin besok. Para guru menyiapkan sejumlah kebutuhan teknis terkait penerapan protokol kesehatan ketat selama kegiatan belajar mengajar. SD Rawamangun 12 Jakarta Timur, satu dari sejumlah sekolah di Jakarta yang bersiap memulai pembelajaran tatap muka Senin besok. Guru dan pengurus sekolah memperagakan teknis kegiatan belajar mengajar dengan protokol ketat mulai saat siswa masuk kelas hingga saat kegiatan belajar mengajar. Sebelum proses belajar, sekolah lebih dulu cek kondisi kesehatan siswa. Di dalam ruangan, pihak sekolah juga menata sejumlah kursi untuk memastikan jaga jarak antar siswa. Sekolah tatap muka digelar hanya 3 hari dalam seminggu, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Masuk ke sekolah, kita melakukan sosialisasi dulu kepada anak. Selain orang tua, anak juga kita berikan sosialisasi berupa pemahaman atau identifikasi diri sendiri. Jika ketika masuk ke dalam sekolah, anak merasakan sakit, segera menginfokan kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Gitu. Misalkan, Pak, tiba-tiba kepala saya pusing dan badan saya panas. Itu pun guru tidak memegang, tapi anak yang memberitahu. Setiap siswa tidak diwajibkan belajar tatap muka, namun berdasar izin orang tua untuk mengikut sertakan anaknya mengikuti belajar tatap muka. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Arif Tribawono, Maria Oktoba, iNews melaporkan.
Ratusan penyandang disabilitas di Surabaya, Jawa Timur menjalani vaksinasi dosis pertama Sinovac dan Sinopharm. Tidak hanya penyandang disabilitas, pendamping dan keluarga juga ikut menerima vaksinasi. Bersama keluarga dan pendamping, para penyandang disabilitas ini antusias mengikuti vaksinasi dosis pertama Sinovac dan Sinopharm yang dilaksanakan di Surabaya. Keluarga maupun pendamping sejak pagi sudah terlihat mengantre untuk mendaftar vaksin. Dengan alasan kesehatan dan terhindar dari COVID-19, mereka mengaku senang dan lega dapat menjalani vaksinasi COVID-19. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, panjang umur. Dengan adanya vaksin ini, nanti ke depannya bisa memberikan satu support semangat hidup untuk disabilitas. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim sebagai provinsi tertinggi dalam pencapaian vaksinasi bagi disabilitas, dengan jumlah capaian sebanyak 18.168 orang. Dalam pelaksanaan vaksinasi disabilitas ini diikuti 1.500 orang yang terdiri dari penyandang disabilitas, pendamping, dan keluarga. Di mana untuk vaksin Sinovac diikuti penyandang disabilitas berusia 18 tahun ke atas ditambah seorang pendamping. Sedangkan vaksin Sinopharm bagi penyandang disabilitas berusia 12 tahun ke atas ditambah seorang pendamping dan keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Banyak cara dilakukan untuk mensosialisasikan pentingnya vaksinasi. Di Probolinggo, Jawa Timur, Satgas COVID-19 menunggangi kuda dan berkeliling dengan pengeras suara. Seperti inilah yang dilakukan Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo di kawasan wisata Gunung Bromo. Dengan menunggangi kuda, petugas yang mengenakan pakaian adat Tengger ini juga membawa bendera merah putih berkeliling untuk sosialisasikan vaksinasi COVID-19 pada warga. Dulur-dulur kabeh, ayo pada melu vaksin. Hasilnya, sosialisasi ini menunjukkan progres yang menakjubkan. Pencapaian program vaksinasi COVID-19 di kawasan wisata Gunung Bromo sudah mencapai lebih dari 90%. Salah satunya adalah Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo ini. Dari 1.500 jumlah penduduk yang ada di desa ini, hanya 190 warga yang belum suntik vaksin karena sakit. Di Desa Ngadisari, yang merupakan inti dari wisata Bromo, ini sudah 90%. Jadi bisa dikatakan desa yang tuntas vaksin. Saat ini Kabupaten Probolinggo masuk PPKM level 3 dengan capaian vaksinasi baru berjalan 25%. Diharapkan capaian vaksinasi 90% di Bromo ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengamuk kepada sebuah lembaga perbankan di Jember, Jawa Timur. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.